Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ngaji Yaqutun Nafis. Kita praktek ilmu. Ada yang enggak punya? Punya enggak? Ini punya enggak? Ada. Ambil. Nanti sekalian kosongan. Pelatihan kosongan nanti. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bobot seseorang itu tergantung keilmuannya. Kalau orangnya ini ilmunya sedikit, maka bobotnya ringan. Kalau ilmunya banyak, maka berbobot dia. Ada orang tua, walaupun umurnya udah 50 tahun ke atas, namun kalau mereka itu tidak berilmu, maka tidak mulia dia. Ada anak kecil yang alim, luar biasa keilmuannya, mulia dia. Jadi pada dasarnya kemuliaan orang itu diletakkan oleh Allah di dalam keilmuan. Tentu makna daripada keilmuan ini adalah keilmuan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Karena kalau ilmunya itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, justru ilmu itu akan menjadi malapetaka. Banyak orang yang pintar, ijazahnya tinggi, apa yang terjadi? Gara-gara dia enggak dekat kepada Allah, nentang dengan perintah-perintahnya, melanggar aturannya, haram mereka terjang, kehalalan enggak mau jalani, kemudian jeruji-jeruji besi yang mereka tempati menjadi hotel terindah dalam hidupnya. Itu gara-gara sedikitnya ilmu. Kedepan insya Allah kami akan mempraktekkan arba'in dengan memakai Yaqutun Nafis, sekaligus untuk mensinkronkan Facebook grup Yaqutun Nafis dan Nahwu Syarahul Lughah bersama orang yang paling ganteng di kamar saya. Di kamar saya. Kalau di kamar kamu kalah saya. Ini semestinya yang dibaca Yaqutun Nafis karena grupnya Yaqutun Nafis ya. Ini adalah fikih yang terbaik menurut saya. Kalau saya ngomong menit terbaik artinya tahun 2023 ini. Adapun nanti juga tahun 2004, ya wallahu a'lam bishawab gitu. Yang pasti Rasulullah itu kalau menghadapi orang, bila mana beliau menghadapi seorang petani, beliau mengatakan pekerjaan yang paling utama adalah bertani. Kalau beliau menghadapi seorang pedagang, beliau mengatakan pekerjaan yang paling utama adalah berdagang. Kalau beliau menghadapi orang yang ahli zikir, Rasulullah mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau bertemu dengan orang yang sedang belajar ilmu agama, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Luar biasa ya Rasulullah ini, tidak pernah menyuruh seseorang untuk pindah profesi, bukan untuk pindah pekerjaan, bukan untuk pindah menjadi ABCD, enggak, tapi justru di saat Rasulullah menghadapi apapun, Rasulullah mengutamakan. Yang kita hadapi adalah Yaqutun Nafis, sebuah kitab fikih kontemporer di era tahun 2023. Ini adalah kitab fikih yang cukup bagus. Silakan panjenengan semuanya di media sosial yang tidak punya kitabnya. Kitabnya murah sekali, gratis, dengan cara pejit nomor WA saya, nanti kami kirimkan link secara gratis, tidak perlu bayar. Tapi kalau kitabnya harganya 15.000, lengkap itu dari awal sampai terakhir. Kalau kamu beli di pasar itu harganya itu 50.000 ke atas. Al Mubarak mencetak menulis arba'in sendiri, bisa lewat PDF, ada PDF-nya di nomor WA kami di 081 032
Ini sedikit, kitabnya kecil cabai rawit, kecil barangnya, gede khasiatnya. Karena di sini ini karya tulis seorang wali. Beliau ini wali min auliyaillah, dan ada sarahnya ditulis sama putra beliau. Kitabnya tebal. Saya punya, tapi wallahu alam sudah tidak kelihatan, dah lama. Wong munjid saya punya kitab munjid harganya 450 saja. Di udan-udan ke santri ya. Alhamdulillah ya. Jadi kitab sekali-kali mandi juga ya. Mungkin baru jinabat. Ini kamu semuanya bisa baca. Kalau kamu itu sudah magir arba'in, itu secara otomatis bisa baca. Kalau udah magir arba'in udah bisa baca. Udah bisa baca dan udah bisa memaknani. Ilmu itu yang asli antara satu dan yang lain itu sama. Hari apa ini? Jumat ya. Satu minggu yang lalu juga ada hari Jumat, ya enggak? Sama kan? Sama ya seperti itu. Dan memang perputaran sama terus. Makanya orang hebat itu orang yang titen banget. Titen itu artinya itu mengingat-ingat banget deh. Kamu pernah dikecewakan orang enggak? Pernah Ustadz. Coba teliti itu, keningnya, hidungnya, pipinya, bibirnya, teliti yang sungguh-sungguh. Nanti kalau ada manusia seperti itu, mesti karakternya sama. Percaya enggak? Kalau enggak percaya bikin karakternya sama. Di sini saya akan menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, harokatnya nggak ada yang keliru. Sebab apa coba? Sudah terbiasa, ya nggak? Ya. Sudah terbiasa. Makanya usahakan, biasakan melakukan kebajikan, dan biasakan berbicara cocok dengan mata hatimu. Engkau nanti kamu hebat. Rata-rata orang itu berbicara tidak cocok di hatinya. Kalau nggak cocok, yang ngomong nggak cocok gitu. Paham? Ada Santi Putri tak tawarin Santi Putra, cocok nggak? Nggih Ustaz. Mau? Nggih Ustaz. Tapi di balik layar tuh orangnya menangis ya. Sehingga aku nggak cocok. Itu namanya tidak menyamakan pembicaraan dengan mata hati. Orang itu kalau menyocokkan pembicaraan dan mata hatinya, hebat itu. Rata-rata orang nggak mau menyocokkan. Ukir sejarah hidup kita yang menjadi yang lebih baik. Jangan mencari orang yang baik, tapi ciptakan kamu menjadi orang yang baik. Karena kalau kamu mencari orang baik, ya sulit. Percaya nggak? Ya. Jangan menunggu orang lain berbuat baik sama kamu, tapi kamu harus menjadi orang nomor satu untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Lebih-lebih untuk kamu, diri kamu sendiri. Aku nggak mau tahu istri saya ini baik sama saya atau tidak, nggak penting itu, nggak penting. Yang penting saya menciptakan yang terbaik, menjadi sosok lelaki yang sungguh-sungguh dalam belajar, beramal, mengikhlaskan amal, memberikan yang luar biasa. Walaupun sudah berusaha menjadikan yang maksimal, kemudian masih ada orang yang kecewa dengan saya. Mungkin itu sudah qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, insya Allah akan dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi, nanti rencana saya sodorkan Yakutun Nafis, mungkin agak cepat, tidak lambat. Kalau bisa secepatnya khatam. Sudah, mananya udah khatam. Siapa kemarin Yakutun Nafis yang saya beri tanggungan? Sudah khatam. Dikebut ya. Tak beri waktu 5 hari sudah khatam. Apa? Alah, laptop ketinggalan. Di sini banyak laptop tuh. Sana file sana suruh ngirimkan gitu, bisa kan?
Jangan terbiasa banyak alasan. Orang itu kalau banyak alasan berarti dia orang Badui dia. Orang Badui itu orang yang hidup di tengah alas. Paham? Jangan banyak alasan. Ciri-ciri orang nggak sukses itu banyak alasan. Tadi ada santri kesini sowan sama saya sambil meneteskan air mata. Ustaz. Ya mungkin beda. Kalau mereka bisa meneteskan air mata, saya ingat sama pesan ibu saya, jangan nangis, membatalkan puasa. Ustadz, saya disuruh boyong sama ibu saya. Lalu saya jawab, kalau boyongnya karena ekonomi, karena nggak punya uang, jangan. Mondok di Al Mubarok jangan pernah karena ekonominya, karena uangnya nggak ada. Jangan, lanjut. Kamu nggak bayar di sini nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua kamu nyuruh boyong pindah pondok, wajib sami'na wa ta'na. Di luar sana ada orang yang lebih baik daripada saya, dan petunjuk Allah tidak harus lewat saya. Itu akhlaknya kiai, paham? Akhlak kiai itu kalau ada santri boyong, tanya permasalahan apa. Kalau permasalahan ekonomi jangan. Dulu saya memutuskan boyong karena memang sudah nggak mampu saya. Ayah ibu saya itu memundurkan saya itu 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, ayah ibu saya itu angkat tangan, alasannya gantian adik. Kebetulan saya punya adik namanya Istikharah. Dulu namanya tidak Istikharah, namanya Khotimah namanya. Kenapa kok ganti? Mungkin lahirnya pas waktu kemarau panjang nggak ada hujan, jadi disunahkan untuk sholat Istikharah. Itu depan musola ini. Oh, istisqah. Keliru ya. Yang cintanya kandas ini berontak itu. Istikharah itu minta sama Allah untuk memilihkan yang terbaik ya. Tapi saya ngeyel, nggak mau boyong ya. Pada akhirnya saya ditelantarkan di pondok. Saya 1-2 tahun saya dagang. Saya mempertahankan hidup saya di pondok, alhamdulillah. Nyampe adik saya boyong, saya masih ada di pondok. Karena adik saya Istikharah itu nikah. Saya masih bertahan di pondok. Tapi apa daya, kelihatannya sudah nggak bisa dipertahan lagi. Itu sudah selama 7 tahun. Terpaksa saya undur diri, meninggalkan pondok pesantren Al Ma'ruf Bandung Sari. Sebelum saya pamitan Romo Yai, saya door to door, dari pintu satu ke pintu yang lain. Maksudnya pintu pondok pesantren, dari pondok satu ke pondok yang lain. Saya cari pondok yang mau menerima saya untuk khidmah di pondok itu, untuk bertahan mencari ilmu. Kebetulan saya itu yang asli sudah nembung sama abdi dalem. Kang, saya ikut dalem boleh enggak? Apalah pekerjaan apa terserah, yang penting aku bisa makan 1 hari 1 kali atau 2 kali. Tapi abdi-abdi dalam bilang sudah nggak ada lapangan pekerjaan, bilang gitu. Makanya saya teringat dengan itu tuh, setiap ada santri kesini pengen khidmah sama saya, silakanlah di pondok khidmah sama saya, cuman satu, ngaji sungguh. Khidmah sama saya malah kerja bangunan, ya nggak jadi ngalim kamu. Khidmah sama saya kok malah nyuci baju, ya nggak jadi ngalim kamu. Khidmah sama saya yang ngaji sungguh-sungguh. Silakan. Setidaknya ada wali santri kesini ke Al Mubarok, lebih dari 50 orang menyerahkan anaknya untuk khidmah ke saya. Tapi tidak ada satupun saya izinin untuk di dapur, untuk enggak. Semuanya ngaji. Walaupun anaknya nggak ngerti kalau yang asli dia khidmah sama saya. Dan aku tidak harus memberitahu ke mereka. Pada akhirnya saya cabut itu dari Al Ma'ruf Bandung Sari, pergi dari pondok satu ke pondok yang lain. Masya Allah, nggak ada yang mau menerima. Mungkin saya ini terlalu jelek rupa, atau mungkin karakter seorang lelaki yang nggak sungguh-sungguh, sehingga pondok-pondok itu nggak nerima. Alasannya sudah full. Banyak pondok-pondok tak datangi semua, nggak menerima semua. Pada akhirnya saya kembali lagi ke pondok. Nyampe di pondok, ketemu sama Romo Yai saya. Apa kata beliau? Saya belum sempat ngomong sama beliau. Beliau udah bilang gini, ngopo mubeng-mubeng mono-mono. Ngapain kamu kesana kemari?
kamu belajar di sini yang sungguh-sungguh. Kamu 1 bulan butuh berapa? Apa kata saya? Insya Allah 100.000 cukup Kiai. Udah, kamu saya beri 500.000 per bulan. Dicukupin sama Romo Yai. Kebetulan karakter saya ini nggak begini. Dengerin. Saya itu dari dulu itu nggak begini saya. Nggak begitu seneng minta-minta. Sehingga kami disuruh Romo Yai, kami diberi pekerjaan sama Romo Yai membuat karya-karya tulis. Makanya alhamdulillah saya punya banyak karya tulis di waktu di pondok. Karena saya setor. Diberi uang atau enggak diberi gak penting itu. Saya setiap bulan dijatah sama Romo Yai saya itu 500.000. Apa kata beliau? Jangan diceritakan ke santri lain. Nanti ada yang hasut. Beliau bilangnya gitu. Sehingga saya pun saya rahasiakan. Saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa di pondok. Saya cerita setelah saya pulang dan setelah beliau wafat baru cerita saya. Jadi 500.000. Tapi apa daya? Karena mungkin karena saya ini enggak karakter gini. Jadi kalau uang saya habis saya enggak mau saya. Dilelah kersane Gusti Allah. Ada santri yang nipu saya. Jadi dulu itu saya itu ahli ngerasan ke santri. Setiap ada santri datang ke pondok itu, kalau ketemu sama saya kerasan dia. Nah, siapapun kerasan dia. Saya itu ahli ngerasan ke santri. Dulu pas di pondok, sekarang aku nggak mau, aku nggak tugas saya. Ada santri baru ke sini, itu tugasmu. Kalau kamu faknya seorang kiai dan bunyai, pasti pandai mengerasankan santri. Orang kok malah ono santri anyar. Bocah ngang jajan rumah saku mbok jajakno cepet-cepet mbok kon bayari. Lah ini seminggu ya kukut ya. Jadi gara-gara ada seorang santri mondok saya rawat, saya pilihkan yang terbaik. Nyampe tempat tidurnya itu saya beri kasur, kitabnya semuanya loh, tak cukupi semua loh. Dilelah kersane Allah itu. Orang ini setelah 3 hari di pondok hutang sama saya, nembung hutang sama saya 700.000. Alasannya pengen dibuat pulang ke Bali. Orangnya Bali, makanya semuanya ada orang Bali mondok di Al Mubarak, kesedut keramatnya Al Mubarak. Sekarang kan banyak tuh orang Bali mondok di sini. Mana Aizah mana? Aizah mana? Orang Bali kan? Fahmi orang Bali. Di waktu itu saya mikir, wah orang ini pengen nipu saya. Padahal aku pinter loh. Saya sudah punya apa? Peling. Kalau orang ini pengen nipu saya. Jangan-jangan orangnya hutang sama saya, tak beri uang 700 kemudian pergi gitu loh, nggak kembali lagi. Sehingga saya ngatur strategi. Ini kalau saya beri uang, ngeblas ini. Apa kata saya? Gini aja. Rumahmu mana? Bali. Lihat nanti gimana? Kamu siap ganti uang transport? Iya siap. Udah gini aja, tak antar. Sangat. Di waktu itu saya nembung bendahara pondok, namanya Siti Mahmudah. Istri saya dulu itu bendahara pondok, makanya istri paling pandai megang uangnya. Itu udah terbiasa dari pondok. Kamu jangan suudon. Wah ini Ustadz cinlok, okay? Cinlok apa cilok, cinta lokasi? Enggak, karena Siti Mahmudah di waktu itu murid saya, karena saya dulu itu ngajar Fathul Mu'in di Pondok Putri. Kebetulan saya ini termasuk karakter seorang santri putra yang anti huru hara. Salah anti pacaran. Dari dulu saya. Padahal saya pinter loh. Saya terima ngelayu cah putih kecil loh. Lemong nyamuk beda katut.
Pandai, cuma saya nggak mau, olehnya nggak mau karena itu haram gitu. Saya nembung hutang, saya masih ingat betul itu, hutang 1.600.000 itu. Alhamdulillah dipinjamin bendera pondok, pinjamin set, saya pegang uangnya, tak taruh di amplop, tak taruh di tas, udah, ayo tak antar, berangkat itu. Ini detik-detik saya boyong dari almarhum Bandung Sari, berangkat itu, naik becak. Jadi dari pondok saya nyampe jalan raya itu sekitar 2 kilo. Kalau ini kan deket ini, sampean Jungir Wali ping 7 langsung tekan Pilangsari kan. Santri sombong ya, sini situ kon ngeterke nggunakake mobil ya, mlaku ra wis to. Jujune wis tate dermawan ya. Saya dermawan to tak kon mlaku kok. Kon dulu saya sering jalan kok. Saya itu kalau pulang itu jalan 2 kilo. 2 kilo itu sini mana ya? Sini pom bensin ya. Alah lebih ya. Sini pom bensin sana ini. Jalan kaki. Saya becak saya, tak bayarin itu. Setelah itu naik bis menuju ke Purwodadi. Purwodadi naik bis menuju ke Solo. Padahal aku waspada lho. Masya Allah, Gusti Allah itu kalau ngersake. Wis waspada. Yo duwite yo tak cekel terus lho. Nyampe di terminal Solo, turun. Setelah turun, orangnya ngomong sama saya. Kang, saya ke toilet dulu ya. Ya. Saya duduk itu nungguin. Ke toilet lama banget deh, 1 jam 2 jam gak jedol-jedol. Di waktu itu saya ngecek uang saya. Set. Kaget aku. Tinggal amplopnya. Zaman dulu loh itu. Tahun 2000-an. 1.600.000 ambles. Saya diam aja. Kemudian saya berdiri, lalu saya ngecek di toilet. Kebetulan ada petugas yang nungguin toilet. Mas, tadi ada orang ini? Enggak ada mas. Yang bajunya ini enggak ada. Ketipu saya. Saya enggak pusing karena aku udah terbiasa jalan kaki. Dilala kersane Allah ning sakku gitu. Kebetulan saya celananan saya. Saya celananan saya. Lu pengen ke Bali yuk, naik pesawat kok. Wong pikir aku iki wis naik pesawat terus. Pengen ke Bali. Awas kau. Saya pengen mendirikan pondok pesantren di Bali ning sekitar Pantai Kuta ya. Awas ya. Terus kan mondok kabeh. Saya pulang itu. Saya masih bawa uang 50.000 pulang. Zaman dulu masih 7.000 itu dari Solo menuju Purwodadi ke Demak. Nyampe rumah nggak ada ayah ibu, ke sawah semua. Saya nanya seorang petani. Kemudian saya datang ke tempatnya kakak saya, Kang Hamid, suaminya Mbak Cirona ini. Saya ngomong sama kakak, apa kakak saya? Apa kata kakak saya? Keliru gue. Kamu keliru. Kamu kembali ke pondok. Jangan ngomong sama bapak. Ndasai bapak ngeluh. Uang segitu banyak. Berangkat saya ke pondok. Saya belum masuk dalam Romo Yai. Romo Yai sudah jemput saya. Romo Yai bilang gini, Kiai kok ketipu. Saya tuh seumur-umur daripada kiai baru itu saya. Kiai kok ketipu ini. Setelah itu saya nggak sempat ngomong. Udah disuruh ke kamar. Saya merasa berdosa karena bawa uang pondok. Saya sowan lagi, Yai gimana ini uangnya? Apa kata Yai? Nggak usah dibayar, nanti saya bayar. Itu Romo Yai. Kata beliau yang bayar. Tapi apa yang terjadi? Hati dan pikiran tergejolak, sehingga mengakibatkan saya harus angkat kaki dari pondok. Saya pamitan sama santri-santri. Santri nangis semua itu.
Sah putri nggak saya pamitin, sebab kalau saya pamitin mesti banyak yang nangis. Santri putra nangis, kemudian saya nemuin sama Siti Mahmudah itu, saya sampaikan kalau saya ini ketipu. Iya Pak. Di waktu itu saya ditorak tarik terus ya. Namanya Siti Mahmudah. Semoga orangnya udah tidur. Gak denger. Masya Allah tenan. Saya tuh Romo Yai ngepasi apa itu berangkat haji. Kalau nggak salah itu tahun 2003. Kalau nggak salah, kalau nggak 2003 ya 2002. 2003 saya pulang. Pulang saya. Di waktu pulang tuh, kitab saya kan banyak itu, satu mobil itu kitab. Santri-santri banyak yang nangis, bahkan santri-santri banyak yang ngikuti saya. Bahkan ada santri yang ngikutin saya, nggak mau kembali ke pondok. Alasannya di pondok nggak nyaman dengan ustadz-ustadz. Dan kata dia, ustadz, namanya kalau manggil saya kan ustadz. Kalau kamu yang ngajar itu lebih enak, lebih jelas daripada Romo Yai yang ngajar gitu. Katanya gitu. Kebetulan saya di pondok itu santri yang paling istiqomah ngajar pakai bahasa Indonesia. Jadi dari dulu saya ngajar pakai bahasa Indonesia, bukan sekarang. Makanya seumpamanya bahasa Indonesia saya ini agak terpakai, ya mungkin saking istiqomahnya. Kemudian saya pulang, saya perjalanan pulang pamitan sama santri, banyak santri-santri saya yang nangis, cah lanang. Saya pulang, saya diikuti kalau enggak 6 santri, 8 santri. Hati saya mengatakan 6 santri. 6 santri, ning jero atiku ana kata-kata 6 santri, bukan 8 santri. 6 santri. Saya pulang. Dalam perjalanan saya berdoa, ya Rob, datangkan di rumah kami orang-orang yang nggak bisa berbahasa Jawa. Makanya kamu-kamu yang nggak bisa bahasa Jawa itu ketarik mustajabahnya doa. Ketarik mustajabahnya doa itu. Di waktu itu musim haji, Dzul Hijjah. Nyampe rumah, semua santri saya suruh pulang, tapi ada satu santri yang tidak mau pulang, dari Lampung dan dari Padang Pariaman. Makanya kalau sampai sekarang ada santri yang nggak mau pulang, ya memang sejarah terulang kembali. Ada santri yang nggak mau pulang karena cocok sama saya. Dia nggak mau pulang ini. Pada akhirnya saat itu juga saya nyampe rumah jam 11. Zuhur langsung tancap ngaji. Tidak pernah berhenti ngaji saya sampai sekarang. Tidak mengenal hari Ahad ataupun hari Jumat, tidak mengenal hari Lebaran, tancap ngaji terus sampai sekarang. Enggak ada liburnya. Enggak ada liburnya. Pada akhirnya saya nempat di musola dan alhamdulillah santri bertambah. Saya menjomblo dari bulan Februari nyampe bulan Rajab. Dari bulan Februari nyampe bulan Rajab saya menjomblo. Di bulan Rajab saya didapatkan Romo Yai saya sama seorang perempuan. Yang perempuan itu aslinya atau meta untuk ke temanku. Jadi temanku itu datang ke rumahku, Ror, Muharrar, coba saya carikan perempuan yang solihah, yang baik. Menurut kamu siapa terserah. Saya ini punya kenalan santri putri di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, seorang wanita yang solihah luar biasa, keilmuannya luar biasa. Namanya Siti Mahmudah. Jadi Dik Mudah itu dulu itu sudah termasuk wanita yang paling favorit di pondok. Cerdas, pinter, ahli organisasi, kitabnya bagus luar biasa. Itu dulu Pak di pondok. Di waktu itu saya sudah di rumah, saya kembali ke pondok. Nyampe di pondok, saya nemuin dia. Tak tawarin dapat sama temanku. Tapi apa kata dia? Nggak mau. Alasannya masih kecil dan beliau ada di naungan orang tua sama Romo Yai. Jadi pernikahannya terserah Romo Yai dan orang tua gitu. Pada akhirnya
gagal tawaran saya pulang. Selang 1 minggu atau 2 minggu, saya ketemunan wanita cantik datang ke tempatku. Kaget aku, sing teko Siti Mahmudah. Kaget saya. Loh, saya di waktu itu ngajar santri udah banyak itu. Kaget iki ono Cap Putri. Nemuin saya di ruang tamu. Jebul-jebul Siti Mahmudah ini cocok dengan tawaran saya yang pengen saya dapatkan sama temen. Setelah itu nyoto saya ketemu sama temanku, kebetulan dia kaya. Mobilnya di waktu itu sudah 4 toh. Zaman dulu beliau punya toko banyak di Flores. Tak tawarin terus tak temukan. Apa kata temanku? Temanku bilang, "Ror, aku ini orang pendek, kamu dapatkan orang pendek, besok anakku lah semene." Di waktu itu toh ngomong gitu tuh asem pelecehan banget. Padahal menurut saya ini wanita ini orang luar biasa, menurut saya. Tapi berhubung dia nggak mau, ya udah. Beliau itu, Siti Mahmudah itu nginep di rumahku 3 hari. Masya Allah. 3 hari itu. Tapi saya nggak pernah nemuin karena dia tidurnya sama ibu. Jadi saya di musola, tidurnya di musola. Apa itu? Ya Gusti Allah nak ngersake itu jadi jodoh loh. Jadi setiap hari baju saya kalau kotor itu yang menyucikan Siti Mahmudah. Itu belum jadi isi dan tidak ada hubungannya percintaan. We rasa ngawur we. Tidak ada sama sekali. Enggak ada. Bahkan dia kebetulan setelah hari ketiga itu sakit dia. Minta diantar ke rumah sakit. Di waktu itu saya belum punya mobil. Saya pinjam motornya kakak. Satu panom motor kadang-kadang nyampe puskesmas. Sing guisi to wis balik iki mesti. Ya antar saja udah balik. Ning bukan ning sumuk ning. Setelah itu pulang, dia pulang tak sangoni lihatane. Dia pulang selang lama itu. Selang lama banget. Karena sudah tawaran saya juga temanku udah nggak cocok. Dia yang asli sudah siap itu. Nah, ya bukannya siap tapi pengen ketemu orangnya. Majumblang. Sayanya Majumblang. Dia udah pulang. Selang beberapa bulan saya ketemuan 2 orang. Namanya Fatoni dan Makhrus. Keduanya saat ini jadi kiai semua. Orang yang datang ke tempatku itu jadi kiai semua, punya pondok semua ini. Datang ke tempatku, katanya saya disuruh ke Almarhum Badung Sari. Nyampe sana saya datang ke sana. Nyampe di sana Romo Yai ngejak makan bareng sama saya. Walah, senenge. Seumur-umur saya dijak makan bareng sama Romo Yai baru itu. Dan ngejak makannya itu di kamar khusus. Di ruang makan khusus. Jadi subhanallah loh. Kalau sampai makan sama saya orang tidak ada anu ya. Ini sebuah kesakralan yang luar biasa. Di waktu makan Romo Yai bilang, "Ror, santrimu berapa?" "Sekian Kiai." Masih muda belum punya istri kok punya santri. Kalau bisa kamu nikah biar tidak terjadi fitnah. Kamu nikah biar tidak terjadi fitnah. Ada santri putrinya enggak? Ada Yai. Di waktu itu ada santri putri mungkin kalau 25 ada. Romo Yai bilang kamu nikah. Udah, kamu pilih perempuan itu. Siapa yang kamu pilih? Di waktu itu di dalam hati saya memang ada wanita yang luar biasa namanya Siti Mahmudah. Tapi dilalah di waktu itu toh saya ditutup sama Allah hati saya. Jadi tidak mau mengatakan siapa-siapa dan saya bilang saya ikut Romo Yai aja. Pilihan Romo Yai terbaik untukku. Apa kata beliau? Udah kalau gitu pulanglah kau
nanti kamu saya jodohkan dengan perempuan pilihan saya. Katakan sama orang tuamu sudah saya lamarkan. Saya pulang tuh kepala saya pusing. Kenapa seperti itu? Sebab rata-rata kiai nak golekno santri gitu, santri lanang dientokno santri putri, digolekno yang cerdas. Padahal favorit saya nggak cerdas. Favorit saya itu cantik. Cerdas itu nomor 2. Alasan saya, nanti kalau orangnya cantik saya ajarin jadi cerdas. Jadi ada wanita cantik, tak ajarin ilmu jadi cerdas. Tapi kalau orangnya nggak cantik, walaupun orangnya cerdas, ini cantiknya nggak bisa dibengkelkan kemana-mana, nggak ada itu, nggak ada itu, lu kira percaya kamu. Makanya saya tuh nggak jadi pulang itu, kepala saya pusing, saya itu dari santri dari santri saya ke santri saya yang lain, saya minta musyawarah itu, sepakat itu semua santri-santri saya itu bilang, Ustadz ikuti Romo Yai aja. Semakin ngeluh, baru kali itu kepala saya pusing. Nyampe rumah saya memberanikan diri ngomong sama bapak ibu, kalau ada pilihan, bapak saya marah besar. Kenapa marah besar? Sebab ayah ibu saya sudah punya pilihan sendiri dan sudah dilamar. Jadi saya ini sudah punya pilihan, seorang wanita yang hafidho, yang ini. Tapi berhubung ini pilihan Romo Yai, saya nggak berani untuk menawar. Apa kata ayah saya bilang, menurut hatimu gimana? Ya monggo terserah panjenengan. Pilih Romo Yai apa pilih panjenengan? Kemudian bapak saya bilang, udah gini aja, saya pengen lihat calon menantu. Di mana itu? Di pondok. Berangkat itu di pondok, pakai sepeda motor, tak riteng iri. Berarti main itu langsung tak gas. Saya dicegat polisi itu. Bapak saya dijuatas itu, kena helmnya. Hampir menceleng. Halah. Kejadian kebetulan di waktu itu saya masih jadi rosis ya. Jadi semuanya dikejar polisi nggak akan bisa itu. Langsung nyampe Badung Sari. Nyampe di pondok, saya tidak pernah hati saya itu deg kecuali itu loh. Sebabnya saya khawatir bapak saya ini favorit wanita cantik, kebetulan sama dengan saya. Nah ini nanti kalau wajahnya seperti kamu lah, musibah besar. Musibah besar. Ketemu sama Romo Yai, matur sama Romo Yai, Pak Yai, saya pengen nemuin calon menantu saya. Masya Allah, saya sempat ambil nafas panjang-panjang. Yang saya lihat, yang saya tuju adalah di balik tirai, di balik aleng-aleng. Apa aleng-aleng apa namanya? Korden daleme Romo Yai. Angger obah mesti tak ngerti, angger obah tak ngerti. Obah ono sikil tak ngerti, jebul-jebul Romo Yai keluar. Enggak begitu lama ada wanita cantik keluar. Masya Allah. Loh, hati saya sih cocok karena dia cantik. Duh, istrinya dulu cantik loh. Satu pondok paling cantik. Kalau sekarang mungkin ya. Kalau sama sampai sekarang masih cantik istri saya enggak? Masyaallah. Wong dicicilno karo Lia atau Lia kaya Mane malah. Lia kaya Mane. Istri saya duduk sama Lia itu Lia kaya Mane. Saya ini gara-gara dia keluar bawa teh, justru saya pusing saya gini, wah mesti bapak nuduh saya pacaran. Itu satu. Nomor dua, loh saya ini mak jomblang kok. Itu pengen tak dapatkan temanku, malah didapatkan aku. Masa? Tapi hati saya toplong. Ini maksud saya, wanita cantik, cerdas, putri seorang kiai, luar biasa, lugu, nggak kenal uang,
Masya Allah, satu-satunya wanita yang mendampingi sepanjang sejarah hidup saya 19 tahun, minal fuqara wal masakin ya. Itu yang terpenting itu kan. Kalau hanya sekedar mencari wanita cantik, ini cantik semua. Tapi kalau untuk uji nyali hidup di tengah kesengsaraan, itu belum tentu. Belum tentu. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Dan Allah takdirkan kami anaknya 40. Walaupun saat ini baru saya kredit 10. Baru saya kredit. Yang 30 masih ada di dealer, masih ada di Menas Moko. Belum dibayar. Belum diambil. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita saya ini akan menjadi sejarah hidup. Paham? Enggak kenal, enggak sayang. Santri itu harus kenal sama guru. Guruku itu siapa gitu loh. Guruku itu siapa gitu. Itu harus kenal itu. Saya cerita sama kamu ini bukan berarti tidak ilmu. Ini ilmu ini. Ini ilmu. Kenapa Rasulullah sering cerita sejarah hidupnya? Itu diantaranya itu. Ini kamu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari hasil hafalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga zaman bisa memanani. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya, listriknya budget ya, panas. Mama sama istri bangunkan. Bon ada tidur. ini nanti setiap ada yang nggak punya Yakutun Nafis yang besar yang buat kosongan, ada nggak? Pakai PDF. Ada yang nggak punya Yakutun Nafis seperti ini? Tunjuk jari coba. Sudah punya semua? Sudah punya semua? Neng sudah punya semua Neng? Pakai PDF Neng ya? Kalau yang kosongannya punya nggak? Punya? Punya? Yang nggak punya tunjuk jari coba. Yang nggak punya? Belum pernah diberi? Belum? Neng ambilkan Neng. Ambilkan. Bawa sini Neng. Satu. Jangan itulah Neng. Yang satunya lagi. Lah pinter. Ya ini namanya Arum. Ini Arum manis. Yang nggak punya silakan gratis, nggak perlu bayar. Mumpung masih bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal beli 1 miliar. Nanti untuk kosongan ya. Udah semua? Ada yang nggak punya? Silakan, ayo. Ayo. Ayo, gratis, nggak perlu bayar. Udah semua? Sedekah-sedekah kitab gratis ini yang jadikan cepat kaya. Cuma rata-rata pondok pesantren udah nggak berani. Arum. Itu kosongannya nanti dibuat kosongan. Coba saya baca ya. Kamu teliti aja. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Alama atas sesuatu. Syara'a yang mensyariatkan. Minad dini dari agama. Wahada dan memberi petunjuk. Ila sirati pada jalan. Al-mustabini yang jelas. Wassalatu dan rahmat takdim. Wassalamu dan keselamatan. Ala rasuli kepada rasul. Al-amini yang dipercaya.
Sayyidina, ini kepadanya kekakian coret. Sayyidina pemimpin kita, Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, atau hirina yang suci-suci, wa sahbihi dan beberapa sahabatnya. Sohbun itu jamak taksir, mufradnya itu sohibun, jamak taksirnya sohbun, sohbun gitu. Ajma'ina semuanya, man seseorang, kurang kan seorang tak? Seseorang. Laman duhata yang tiada leluasan, li bagiku, fi mukhalafatihi untuk menolaknya, wala mushila dan tidak ada tempat menghindar. Mushila itu harokatnya salah. Kok bisa ya Ustadz? Sementara weanut dulu, paham? Pandai itu yang asli itu. Setelah pengalaman nanti pandai. Ila muwafaqatihi kecuali menyocokinya. An aktuba agar saya menulis. Risalah fi madhabil Imam Syafi'i tentang madhab Imam Syafi'i. Jami'atan yang mengumpulkan. Lita'arifi pada definisi-definisi. Hawiyatan yang mencangkup. Lil arkani pada rukun-rukun. Wasyuruti dan syarat-syarat. Musawwiratan yang menggambarkan. Wawune harokatnya keliru. Musawwiratan lil anwa'i pada macam-macam. Khidmatan yang menolong. Lisiwaril muta'allimina pada orang-orang kecilnya para pelajar. Wa tahfifan dan meringankan. Li aj'abil muallimina pada kecapeannya para guru. Fasaratu maka saya cepat-cepat. Ala kusuri atas kekuranganku. Al-bayyini yang jelas. Ila talbiyatihi pada ajakannya. Wa jama'tu dan aku mengumpulkan ma sesuatu amkana yang bisa ni padaku jam'uhu mengumpulkannya fi hadhil waraiqati di beberapa kertas ini allati yang samaituha aku beri samaituha yang piye kamu nih samaituha yang ku beri namanya yang ku beri namanya. Tolong nanti dirubah. Sama. Ganti. Nanti dirubah PDF-nya. Yang ku beri namanya al-yaqutan nafisa, al-yaqutan nafis. Al-yaquta mutiara. An-nafisa yang indah. Fi madhab Ibni Idrisa di madhab putranya Idris. Wal ma'mulu dan yang diharapkan minal mutalli'ina dari orang-orang yang melihat. Ar-ridho rela. Wal ighda'u dan memejamkan mata. Amma dari sesuatu. Laisa yang tidak. Muta'ayyinal khata'i jelas salahnya. Wa minal maula dan dari Allah. Kebanyakan alif itu, setelah wawu nggak ada alifnya, dihilangkan. Subhanahu maha suci Allah. Al-itsabatu pahala. Wal qabulu dan diterima. Nanti toh langsung dihafalkan caranya.
Ini namanya belajar ilmu lughat. Lughat itu bahasa, kamu bisa. Maknanya sementara disamakan persis. Kamu itu kalau pengen cerdas, pertama kali niru dulu nyampe persis. Pertama kali gitu. Jangan apa itu, coba hidupkan. Jadi dihidupkan itu, yuk hidupkan yuk. Hidupkan ini nih. Jadi pertama kali itu disamakan persis. Kamu mamanani samakan persis. Kamu hafalkan, kamu setoran. Nanti rencana satu harinya 10 halaman. Dengerin ini, cepet ya. Cepet. Halah cak gede. Cak cilik setengah halaman satu halaman dibuat 1 bulan. Kalau bisa. Yang hebat. Jadi itu dihafalin, maknanya dihafalin. Setelah dihafalin, coba kamu telusuri, menelusuri kosakatanya. Hidup-hidup kamu praktek arba'in. Nomor 2, kamu berlatih untuk mentarjamah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, namanya mentarjamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharrar Qudri Ahmad. Saya akan mentarjamah Al-Yaqutun Nafis. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas sesuatu yang telah mensyariatkan dari agama dan memberi petunjuk pada jalan yang jelas. Sholawat. Jadi apa? Kamu mentarjamah sementara menggunakan makna yang ada itu. Nanti setelah itu mentarjamah menggunakan makna bebas. Semoga rahmat ta'zim Allah dan keselamatannya atas Rasul yang dipercaya, yaitu pemimpin kita Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci-suci dan para sahabatnya semuanya. Adapun setelah itu maka telah mengisyarahkan kepada aku seseorang yang tidak ada luasan bagiku untuk menolaknya dan tidak ada gitu. Apa itu mentarjamah? Berlatih mentarjamah. Kemudian kalau sudah berlatih mentarjamah, coba nanti kamu berlatih untuk menghafalkan fikihnya. Seperti contoh ya, coba lihat muqaddimatun. Ilam annahu yanbaghi likulli syarif fi fanin ayyarifa mabadi'ah al-asra wa yahaddu wa mawdu wa faidatu wa masailu wa ismu wa istimdadu wa hukmu syarifi wa nisbatu ila sairil ulum wa fadlu wa wadi'u wal fannu alladhi nahnu bi sahdati al-fiqh. Fahadu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mutasab min adillati at-tafsiliyah wa mawdu' af'alul mukallafin wa faidatu imtithalul awamir wa tinabu nawahi wa masailu qiya'ul qadaya allati tudkaru fi wa ismu ilmu ilmul fiqhi kurang alih ketara wa istimdadu minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa hukum syarifi al-wujubul aini fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakaha wal kifayu fima zada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa wa nadbu fima zada ala dzalika wa nisbatuhu ila sairil ulum al mughayyaratu laha wa fadlu faqan wa ala sairil ulum wa badhumul a'immatul al mustahidun gitu. Paham? Jadi kalau kamu sudah terbiasa apa kalimat nanti cerdas kamu. Amin. Kamu baca pun bisa cepat. Mau saya baca kitab itu, satu kitab itu paling begini ya. Jadi saya duduk itu setengah jam itu katam itu kita. Isinya sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain, paling umpamanya ada perbedaan, mungkin ada. Cuma kalau ini kitab sakral ini. Ini Imam Ghazali ini cerdas ini. Jauh dengan karya-karya tulis yang lain. Karya-karya yang tulis yang lain itu bacaannya mudah. Gitu. Jadi berlatih ini. Jadi nanti semisal coba lihat al-muqaddimah coba. Jadi setiap orang yang mempelajari sebuah fan
Itu setidaknya itu orangnya itu harus mengetahui 10 mabadiul asrah. 10 apa itu materi pokok. Materi pokok. Yang pertama apa? Definisinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8, 9, 10. Nah gitu. Pertama kali pelatihan kamu bawa kitab Tarjamah Yaqutun Nafis. Caranya seperti itu. Nanti downloadkan nanti Nel. Ya. Jadi mempelajari pakai apa itu, pakai tarjamah. Kemarin udah tak gratisin kemarin ya. Saya lihat ini bilasah, sampean payah, takdim sedikit sama kitab gitu. Itu kelihatannya dari situ ada. Nanti diambilin, nanti gunakan. Jadi nanti rencana selain sampean juga mengulang-ulang apa itu arba'in untuk mempraktekkan kitab, sampean tak tanya ini. Sebab sekarang ini butuh seorang pakar. Mabadiul asra, setiap mempelajari fan membutuhkan setidaknya ada apa itu? Ada 10. Ada 10 pokok yang harus kamu kuasai. Ini kita diapalno. Ada berapa? 10. Sebutkan. Itu pertama kali itu. Loh, ini penting ini. Ini harus didahului dengan apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan gitu. Diawali dengan seperti itu dulu. Nanti kalau kamu sudah mahir arba'in, toh secara otomatis ilmu yang lain itu nunut. Mohon maaf, saya tidak sombong. Ada beberapa santri pulang dari pondok sudah 5 tahun, ditanya tentang apa itu B. Ada berapa syarat-syarat B? Rukun-rukun B. Contohkan B yang sah. Ada nggak perkara yang menjadikan jual beli itu tidak sah? Lemah itu santri. Makanya ini sementara ini mempelajari pokok-pokoknya ini dulu. Nanti sama tak bedai terus. Setiap hari. Biar canggih gitu. Sekali-kali lahir ulama-ulama fikih. Hah? Ada orang, basuh masail, cung. Setelah basuh masail, kan tak temoni orangnya. Mas, Ustaz, apa hawalah? Gak bisa jawab dia. Apa definisi hawalah menurut syarak dan menurut lugat? Gak bisa jawab dia. Hah? Rusak kan? Kalau tidak tahqiq, nanti kalau nerangkan toh mesti keliru. Saya tadi itu membaca videonya Buya Syakur. Tak jelaskan namanya biar panjenengan tahu. Saya teliti video-videonya, banyak yang ngawur. Beliau bilang orang niat puasa nawaitu saumahudin an adai fal. Kata-kata saumahudin itu salah. Alasannya saum itu adalah menahan tidak bicara. Gimana ayatnya Quran? Itu loh, apa Sayyidatina Maryam di waktu nadar itu apa? Gimana? Ini nadar tu sauman lah itu. Nah itu dalam hati saya tuh, jangan-jangan Buya Syakur ini bener Syakur ya? Bener? Jangan-jangan beliau ini gak pernah ngaji takrib. Kan mondok dengan Mubarak kayak. Jangan-jangan gak punya ngaji takrib. Takrib jelas kok. Saum itu lugatan imsak, menahan. Tidak hanya sekedar menahan bicara, menahan apapun, nahan tidak melihat perempuan, nahan tidak makan apa itu ini namanya saum. Tapi menurut syara itu imsak, al-imsak anil muftirat minal fajri shadiq ila ghurubi syams. Sing cerdas ngono lho, asem. Itu seakan-akan menyalahkan niatnya orang Indonesia Raya.
Nawaitu sama gotin salah kabeh. Jadi kalau menurut beliau jangan nawaitu sama gotin, yang benar itu nawaitu siyama gotin gitu. Nawaitu siyama gotin. Alasannya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bukan saum gitu. Ingat ya ngono iku. Tapi masa ulama-ulama itu karo kowe terus pinter kowe. Salahnya sapa? Salahnya sapa gawe guru-guru. Beliau tua, ya tuanya si tua. Tapi kalau beliau ngawur kan perlu disunati neh kan. Sunati ilmunya maksudnya. Yang cerdas itu, yang cerdas. Makanya belajar itu yang urut loh. Santri ini tuh. Nahu syaraf lugat walaupun arba'in ngomong 40 hari. Ini ngulang-ngulangnya orang terima 40 hari ya Mbak ya. 40 hari kali 40. Katam ping 40, ping 40, katame ping 40. Makanya jangan dianggap sepele. Nyampe lambene judir kayak arba'in. Makanya nanti panjenengan saya pengaruhi untuk menjelajah ini, sekaligus menjelajah arba'in ini, dan juga panjenengan tak tanya nanti tujuan saya atau ayo lahirkan pakar-pakar fikih yang hebat. Semestinya kamu kalau belajar sama saya sebelum ngaji duduk sama saya atau kamu sudah belajar dulu. Apa kata Imam Malik? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, setiap saya itu belajar sama romo yai saya, sebelum pelajaran diajarkan ke saya, sudah tak hafalkan dulu. Jadi beliau hadir di majelisnya kiai, itu sudah hafal. Orang kok ngenteni, keliru zaman. Hafalkan dulu, baru hadir gitu. Dulu di waktu Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Malik, beliau sudah hafal Al-Muwatta itu. Al-Muwatta kitabnya setebal ini. Beliau sudah hafal itu. Beliau sudah hafal Al-Muwatta sebelum sebelum beliau datang ke Imam Malik. Itu saja Imam Malik tidak menerima, alasannya tidak ada tempat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i membuat tenda. Kang dengerin Kang, enak sampean nih manggon ning luar kuburan enak, rasa nggawe tenda. Sampai nggawe tenda. Ulama-ulama dulu seperti itu. Belajar itu benar-benar dibutuhkan. Paham ya? Nanti terus apa? Sedikit demi sedikit coba lihat. Fahaddu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mutasab min adillatiyah at-tafsiliyah. Definisi fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat yang dilakukan, yang diambil dari beberapa dalil terperinci. Apa definisi fikih? Materinya kirimkan ke aku Nel. Materi terjemah kirimkan. Siapa yang punya? Rum kirimkan ke saya Rum. Itu apa? Nanti dihafalin caranya. Dihafalin kalau bisa, atau kamu hafal tidak hanya sekedar terjemahnya saja, tapi latinnya kamu hafal. Apa Arabnya kamu hafal. Fahadu al-ilmu fahadu hadul fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muhtasabu min adillati at-tafsiliyah. Hadul fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muhtasa al-amaliyah al-muhtasabu min adillati at-tafsiliyah. Paham? Bagaimana pengertian fikih menurut bahasa Arab? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Kok rekoso? Ya rekoso. Wong jimak wae rekoso kowe kira genah kowe. Sing turu lu tidur. Awakku badan saya kemeng ape lah turu. Ini yang tidur aja gitu, Pak. Kok cepet meneh.
jamaah di musola masih muat nggak kira-kira? Muat ya? Biar serentak di sana sebabnya di situ Mahdi apa? Mahdi bangun. Dia jamaah di musola ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.